di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang jemaat. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dalam persekutuan doa pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena Tuhan begitu baik buat kehidupan kami. Tuhan yang memelihara kehidupan kami sampai saat ini, dan pagi hari ini kami boleh Tuhan bangunkan dengan kesegaran tubuh jasmani yang baru, sehingga kami boleh beraktivitas dan juga berkarya serta melayani di dalam kehidupan kami. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mau memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang melengkapi kami dengan setiap kegiatan kerja dan karya serta pelayanan kami dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sehingga melalui firman-Mu kami boleh dipimpin oleh Tuhan untuk menyadari, bukan karena kami akan melakukan hal-hal yang baik, tetapi sungguh karena Tuhan yang baik bagi kami,
untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati setiap orang yang mengikuti ibadah dan persekutuan doa pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas sebuah tema, kesombongan di balik ucapan syukur. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 18 ayat ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian perikop ini dan ayat ini secara khusus, seorang Farisi sedang berdoa tentang dirinya, dan dia ternyata dikatakan mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Karena dia katakan bahwa aku tidak sama dengan semua orang lain. Orang-orang yang pendosa, orang-orang yang berbuat jahat, perampok, orang lalim, pezina, dan juga dia menunjukkan dirinya, membandingkan dirinya dengan pemungut cukai. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana mengucap syukur atau bersyukur yang kita artikan sebagai sebuah sikap yang baik dibandingkan dengan kesombongan atau sombong, yaitu sifat yang tercela. Nah, pada bagian ini kita juga bisa melihat bagaimana perbedaan yang mencolok antara mengucap syukur atau bersyukur dengan kesombongan. Namun bisa terjadi ketika kita akan mengucap syukur, justru yang terjadi kita menyombongkan diri. Ada orang yang bersaksi, dia sharing bagaimana kehidupannya yang tadinya dia sakit yang demikian parah dan mungkin dokter sudah angkat tangan. Dan ketika itu dia sharing, dia saksikan bahwa akhirnya Tuhan dengan kemurahannya menyembuhkan dia dari sakit penyakitnya itu. Kesaksian itu kelihatannya baik, menguatkan. Namun ketika diperhatikan dengan seksama, sebenarnya dia sedang membanggakan dirinya dengan menceritakan kesaksiannya tentang bagaimana Tuhan telah menyembuhkannya. Kesaksian itu berisi bahwa segala usaha yang keras yang dia lakukan, dia upayakan untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau menyembuhkan sakit penyakitnya, dan ternyata Tuhan mengabulkannya. Dan hal itu diceritakan berulang-ulang, disaksikannya, dia sharingkan kepada banyak orang.
Saudaraku, yang dilakukannya memang kelihatannya baik sebagai sebuah pengalaman doa, pergumulan yang dijawab oleh Tuhan. Dan akhirnya dia pun disembuhkan oleh Tuhan. Namun, apakah ungkapan syukur atas kesembuhan yang terjadi atas pertolongan Tuhan itu terjadi dengan sungguh-sungguh dia mengucap syukur? Padahal di dalam yang dia ceritakan itu, dia menyatakan bahwa itu merupakan usaha dia, upaya yang keras. Bagaimana dia sungguh-sungguh berdoa sampai Tuhan menjawab dan dia disembuhkan. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa dia mau menunjukkan dirinya seorang yang taat, seorang yang tekun berdoa, seorang yang setia. Sehingga dengan upayanya itu, dengan usahanya itu tidak sia-sia. Tuhan menjawabnya. Saudaraku yang terkasih, seperti itulah yang dilakukan oleh orang yang munafik. Orang Farisi yang tadi kita baca di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 11. Dia membandingkan dirinya dengan orang-orang lain yang dia anggap sebagai pendosa, orang-orang yang tidak baik. Dia mau menyatakan dirinya bahwa saya mengucap syukur, aku mengucap syukur karena tidak sama dengan mereka. Di dalam ucapan syukurnya ini sesungguhnya dia bukan mengucap syukur, tetapi justru dia menonjolkan dirinya, dia menyombongkan dirinya. Dia mengatakan tidak sama dengan mereka, orang-orang jahat, pendosa, orang lalim, pezina. Dan juga dia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai. Dia merasa dirinya orang yang suci dibandingkan dengan mereka semua. Saudaraku, hati-hati. Bersyukur dan kesombongan ternyata beda-beda tipis. Nah, agar kita tidak jatuh dalam kesombongan, maka ketika kita mengucap syukur, bersyukurlah demikian. Bersyukurlah pertama, bukan karena kita hidup lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi tadi. Dia merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang lain. Bahkan dia menunjuk seorang pendosa, seorang pemungut cukai. Yang kedua, bersyukurlah karena Allah itu baik. Dan dia selalu hadir bagi kita di setiap waktu. Entah dalam keadaan suka ataupun duka. Entah itu kita dalam keadaan baik-baik saja atau kita ada di dalam persoalan masalah hidup. Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada buat kita. Dan yang ketiga, bersyukurlah karena kita ada oleh perkenanan Allah. Kita harus bersyukur karena kita ada karena perkenanan Allah. Nah, marilah kita mulai belajar bersyukur, mengucap syukur dengan cara yang tepat dan motivasi yang benar. Meskipun mungkin kita sudah melakukannya dan jatuh bangun, gagal lagi. Jangan sampai ucapan syukur kita itu menjadikan kita sombong. Kiranya Tuhan
memampukan kita untuk dapat bersyukur dengan motivasi yang benar dan tulus, sehingga tidak ada terselip sedikit pun kesombongan. Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan, bersyukur dan kesombongan itu beda-beda tipis. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sebelum kita menutup persekutuan doa ini, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyadari siapa kami di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak sepantasnya untuk menyombongkan diri. Namun tanpa sadar, mungkin kami seringkali melakukannya dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan, atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tetapi sesungguhnya kami menyombongkan diri karena kami merasa diri lebih baik, karena kami merasa itu upaya dan usaha kami. Ampuni kami Tuhan, kalau di dalam kehidupan kami masih melakukan kesombongan yang sepertinya kami mengucap syukur. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K dan juga sekolah kelompok bermain dan TK Kasih Ibu. Tuhan tolong berkati setiap guru yang mengajar dan juga pengurus yang melaksanakan tugas tanggung jawab di bidang pendidikan Kristen. Biarlah mereka boleh mendidik anak-anak dengan penuh tanggung jawab, supaya anak-anak boleh mengenal Kristus dan mempunyai karakter Kristus sejak mereka usia dini. Dan biarlah sekolah-sekolah Kristen ini dapat berkembang untuk menjadikan anak-anak takut akan Tuhan dan menjadi pemimpin di masa depan. Tuhan, juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usianya. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, sehingga bukan hanya usia mereka yang bertambah, tetapi iman mereka juga terus bertambah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk program kegiatan di dalam pembangunan tanah makam di Kaliori. Biarlah juga Tuhan yang menggerakkan orang-orang yang mau mendukung secara khusus di dalam penggalangan dana, dan biarlah Tuhan yang memberkati para penatua dan juga orang-orang yang terlibat di dalam pelaksanaan pembangunan tanah makam ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan dan memberkati, sehingga melalui tanah makam yang sudah disiapkan ini boleh menjadi berkat secara khusus bagi jemaat-Mu yang membutuhkan tanah makam. Dan saat ini kami juga berdoa untuk kegiatan gereja-Mu sepanjang sepekan ini. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga melalui gereja-Mu sungguh memberkati banyak orang. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk persiapan HUT yang ke-88 GKI Gatot Subroto Purwokerto. Usia yang sudah cukup 88 tahun,
biarlah itu sungguh memberkati banyak orang, sehingga melalui gerejamu ini, jemaat-jemaat yang ikut terlibat di dalamnya, baik itu di dalam ibadah maupun kegiatan-kegiatan komisi yang ada, sungguh terberkati dan mereka dapat bertumbuh di dalam iman dan ikut terlibat di dalam pelayanan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, kelemahan fisik, yang sakit, dan juga para lansia. Kami berdoa untuk Ibu Frans Wawolangi, Bapak Sutejo, Ibu Hernanto Teja, Ibu Gan Kecang, Ibu Ratna Haryani, Bapak Werimon, Ibu Asikin, Ibu Heni Supeni, Bapak Timotius Oswari, Ibu Hutauruk, Ibu Handoyo, Ibu Sylvia Pitra, Ibu Ayong, Bapak Edi Mulyanto, dan juga Ibu Meni yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, kelemahan tubuh, kelemahan fisik, dan juga karena lansia. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan juga yang sanggup memulihkan mereka. Namun jika sakit penyakit ini berkepanjangan, berilah kepada mereka kesabaran, ketabahan, dan iman yang teguh, supaya tidak berbalik daripada Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di dalam pemulihan. Kiranya Tuhan menolong Ibu Gianti, Bapak Gunadi Kelik, Ibu Nartim, Bapak Paulus Haryanto, dan mungkin masih ada orang-orang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu yang dalam kondisi pemulihan. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga mendengar doa-doa syafaat yang dinaikkan oleh para jemaat-Mu, umat-Mu, yang secara khusus pagi ini sedang mengikuti persekutuan doa pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada penghujung persekutuan doa pagi ini. Selamat berkarya, selamat melayani. Tuhan memberkati.